Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Mushola Al-Islah hari Jumat. Saya senang sekali pada hari ini bisa kembali bersama dengan ibu-ibu. Ya, lebih dari atau sekitar sebulan yang lalu saya berada di sini waktu pembukaan ya, habis Syawal, habis Lebaran Idul Fitri. Sekarang kita sudah menjelang mau nyampe ke Lebaran lagi, Lebaran Idul Adha. Ya, dari Idul Fitri ke Idul Adha itu ya kita sebenarnya diajarin sudah berubah dari orang yang baik sendirian menjadi bangsa yang baik bareng-barengan. Sebenarnya pelajarannya ada yang salah satunya seperti itu. Kenapa? Karena sebelum Idul Fitri kan kita puasa. Iya, puasa ya walaupun ngerjainnya bareng-bareng itu sangat sendirian, orang lain nggak tahu apa kita puasa apa enggak, seperti itu. Iya. Terus di bulan Ramadan sebelum Lebaran Idul Fitrinya kita banyak baca Quran karena ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ya menyuruh kita untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan waktunya kita memperbanyak mengkaji Al-Quran. Meskipun ya tentu saja di luar Ramadan juga jangan ditinggalin. Jadi iya, sholatnya juga ya, selain sholat taraweh gitu kan, kalau Ramadan mah lebih semangat. Itu hasilnya semoga saat kita nyampe ke Idul Fitri, kita sebagai pribadi sendirian ini udah jadi orang yang lebih baik. Katanya perumpamaannya itu kayak kepompong yang sudah berubah jadi kupu-kupu. Kepompong itu kan ulat, ya ulat tuh ya geli kita ngelihatnya. Tapi kalau udah jadi kupu-kupu dia indah, kita resep, kita seneng ngelihatnya. Itu buah dari Ramadan. Kalau sebelum Idul Adha, apa ibadah yang kita kerjain? Tadi sebelum Idul Fitri kan puasa. Kalau sebelum Idul Adha kerjaan kita apa? Ada puasa Arafah. Kalau kita orang pergi haji gitu ya, yang di Indonesia pada disunahin pergi Arafah. Iya, tapi ibadah yang dikerjain umat Islam itu adalah hajinya, ya gitu ya. Haji itu ya dikerjainnya bukan sendiri-sendiri, tapi rame-rame, sampai desek-desekan. Ya, walaupun mabrurnya tetap masing-masing ya. Tapi itu ya kelihatan banget tuh siapa yang pergi haji. Kita doain mudah-mudahan ada saudara kita, ada tetangga kita yang dapat rezeki pergi haji tahun ini, mudah-mudahan dimudahkan. Ya, mudah-mudahan manasiknya lancar dan dapat haji yang mabrur. Nah, bareng-barengnya itu bukan orang Pondok Aren doang. Ya, bukan orang Indonesia doang, tapi orang dari semua negara, dari semua daerah. Gitu. Nah, itu perkembangannya jadi begitu. Sekarang diharapkan masing-masing kumpulan orang-orang ini bisa membentuk masyarakat yang jadi lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan ini saya mau nyampein pelajaran akidah. Gitu. Akidah itu kayak akar kalau ada pohon mah. Yang kelihatan sama kita kan batangnya, daunnya, apalagi bunga-bunga sama buah-buahnya. Kita resep tuh melihat pohon rambutan yang udah banyak buahnya. Tapi yang enggak kelihatan itu ada, dan itu lebih penting, yaitu akar pohon rambutan tadi. Kalau akarnya jelek,
Ya pohonnya jelek, benar. Ora berbuah, ora berbuah. Gitu. Nah itu dia, batang sampai ke buahnya adalah iya ibadah dan akhlak kita. Itu yang kelihatan sama orang lain. Kayak haji tadi, kayak puasa, kayak baca Quran, sopan santunnya kita, akhlak kita itu adalah adab tuh, itu yang kelihatan. Itu di bawahnya harus ada akidah yang benar, akidah yang kuat, yang sehat. Kalau bangunan itu namanya pondasinya. Ada dinding, ada internet, ada genteng gitu kan, ada hiasan-hiasan, ada tambahan nih, ini mah udah tambahan kan AC itu ya kayak begitu, AC yang bikin lebih enak adabnya gitu kan, sejuk kita kalau sama orang yang sopan mah ya. Tapi di bawah bangunan ini yang gak kelihatan harus ada apanya? Harus ada pondasinya. Kalau ada pondasinya nggak bisa disenderin, gitu kan, roboh dinding ini, gitu kan, gentengnya juga bakal ambruk. Iya, harus kuat, gitu kan, pakai dicor tuh, pakai batunya beda, gitu kan, batu kali atau pakai seluk besi dan sebagainya. Nah, akar dan pondasi bagi ibadah dan akhlak kita itu namanya akidah. Akidah itu dulu ya dipelajarin kayaknya misalnya kayak buku kerukunan ya, zaman dulu pernah denger gitu kan, ada buku. Iya, kita belajar Allah tuh wujud, hidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat. Ya itu dia. Kemana bukunya itu? Sekarang ibu-ibu orang pada pegang buku ini ngajinya ini. Iya. Iya, zaman dulu susah punya buku, kayaknya bocah masih pada pegang buku gitu kan ya. Ibu-ibu pada, iya itu dia buku itu tuh, Wakoid namanya. Yang ngajarin kita rukun iman bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu punya banyak sifat, diantaranya sifat menciptakan. Allah adalah pencipta. Makhluk ciptaannya macam-macam, bukan kayak kita manusia doang, ada yang malaikat, ada jin. Kita harus iman juga tuh ada malaikat, ada makhluk yang beda dengan kita. Kemudian Allah mengutus Rasul, mengirimkan kitab-kitab, menurunkan kitab-kitab suci, seperti itu. Kemudian Allah menetapkan qada dan qadar, dan nanti ada hari kiamat, ada akhirat. Nah, karena bukunya nggak ada, yang ada di sini Al-Quran, dan ibu-ibu sudah pada hafal, kita baca pelajaran akidahnya dari surah Yasin aja, ya kan? Yasin mah pada hafal kan? Insya Allah. Tapi saya pegang Al-Quran aja supaya benar. Nah, Yasin itu ayat pertamanya ya Yasin. Iya, makanya dia disebut sebagai surah Yasin. Yasin apa artinya? Toha apa artinya? Alif Lam Mim apa artinya? Orang tahu. Orang apa orang tahu, karena memang nggak ada artinya. Baca baik, memang itu nggak ada artinya. Beda sama misalnya Alif Lam Mim, zalika apa artinya? Itu Alkitab apa artinya? Quran, gitu kan? Alkitab. La roiba fihi, hudan, hidayah, lil muttaqin. Ujungnya ada artinya semuanya. Alif Lam Mimnya nggak ada artinya. Yasin juga begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran yang penuh dengan kebijaksanaan, ada artinya. Pertanyaannya, kok ada di Al-Quran ayat-ayat yang nggak ada artinya? Sia-sia dong. Nah,
para ulama bilang bahwa yang seperti tadi Yasin, Alif Lam Mim, Toha, Nun, gitu kan, ada surah Nun, kan surah Shad, Qaf, satu doang tuh, satu ayat Qaf, gitu kan. Itu disebutnya huruf-huruf yang terputus. Dia nggak terputus, dia gabung, ada yang 2 huruf, ada yang panjang kayak di Maryam, kaf, ha, ya, ain, shad, gitu. Ya dibaca dia nama hurufnya, bukannya kahaya as, kahaya as, bukan begitu, gitu kan, dibaca hurufnya. Ya, to simim, bukannya to sama dia. Tosin, gitu kan, tapi karena ketemu mim jadi kita idghamin, tosin mim, gitu. Iya, dia ada di Quran untuk ngasih tahu kepada kita bahwa Quran ini bukan karangannya Nabi Muhammad. Iya, tapi wahyu dari Allah yang pakai bahasa yang huruf-hurufnya sama dengan yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan karangan Nabi Muhammad, tapi bahasanya sama. Gitu. Bukan dari bahasa yang gak dimengerti semuanya. Ini bahan bikinnya sama. Kayak kita kalau bahasa Indonesia ada huruf alfabet A, B, C, D, E, gitu kan. Kalau B, C, D digabung doang kan jadi kayak singkatan gitu kan, misalnya CFD, Car Free Day, gitu kan. Jadi singkatan, tapi kalau ya kita nggak tahu juga nggak ada artinya. Tapi dari huruf-huruf itu bisa dibuat kata-kata yang kita pakai dalam obrolan sehari-hari. Bahannya sama. Kalau Nabi Muhammad sendiri yang bikin, pastinya orang lain juga bakal bisa bikin. Itu bisa dipelajari. Tapi Al-Quran ini mau dipelajari ya seumur hidup, seluruh umur umat manusia digabung. Manusia minta tolong sama jin gitu. Kulla ini istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hazal Quran la ya'tuna bimisli. Walaupun minta tolong sama jin juga nggak bakal bisa bikin yang serupa dengan Al-Quran. Jadi memang terasanya beda gitu. Kerasa ke hati dibacain Quran beda gitu. Nah, iya. Kalau misalnya ada belum kerasa bedanya seperti itu, ya kita harus berusaha supaya hati kita itu bisa menerima manisnya bacaan Quran yang kita baca sendiri atau yang dibacain orang lain kepada kita, yaitu ujian.